Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Prans. Setelah sekian lama ya kita udah nggak ketemu. Kali ini gue bakal nyobain hal yang namanya storytelling. Storytelling kali ini berjudul Dieng, Prau, Gunung Prau, dan Dingin. Mungkin kelihatannya aneh kalau cerita doang tanpa bukti. Cuman kalau kata orang itu ya istilahnya itu no pic hoax lah. Tapi emang di jalan itu kita emang nggak terlalu banyak foto ya. Ya lebih banyak nih fotonya di Diengnya aja. Cerita dimulai dari ketika gue dan temen gue yang namanya Erlang gitu. Gue nginep di rumahnya dan kita bangun jam 3 pagi. Lanjut kita berangkat itu sekitar jam 4-an baru berangkat. Hampir ke Pom dan Indomaret. Sementara kita waktu subuh dan akhirnya kita subuh dulu di Pom tersebut. Total perjalanan itu ada sekitar 13 jaman lah. Kita ngelewatin jalur yang namanya jalur Pantura. Atau biasa disebut dengan jalur pantai utara. Kurang lebih gambarannya kayak di video ini. Nah ya, di video ini maksudnya kalian bakal ngerasain banget betapa gersangnya dan panasnya jalur Pantura ini. Tapi emang kita ngelewatin jalur ini dari awal sampai pada akhirnya kita belok ke daerah Batang terus ke Alas Roban. Nah di Alas Roban kita belok kanan, kita baru masuk ke jalurnya Dieng. Di situ ada satu tragedi ya. Cuman tragedi tersebut nggak kerekam. Kita ngelewatin jalan yang disebut Jalan Bawang. Jalan Bawang itu jalan yang lumayan terjal di situ. Terus akhirnya kita jatuh persis di tukang ojek. Ini ada cuplikan orang yang sempat terekam di daerah situ ya. Nah, pokoknya kita itu jatuh persis di depan tukang ojek tersebut. Ketika kita jatuh di kerakalan itu sekitaran jam 5:20 apa ya. Akhirnya kita duduk dulu di sana dan ngedinginin motor ya. Dan pada akhirnya kita memutuskan buat kayaknya nggak bakal bener ya kalau tetap dipaksain kita mau tetap maksain satu motor 2 orang. Pada akhirnya kita naik ojek yang ada di situ. Itu jam 6 sore. Dan itu full gelap dan kabut. Jadi lebih baik kita lewat kita naik ojek aja kali ya. Jadi teman gue bawa motor gue dan gue naik ojek supaya kita nyari amannya aja gitu. Setelah gue naik ojek, temen gue naik motor, kita berhenti dulu di Bukit Sepandu. Di Bukit Sepandu itu kita awalnya itu pengen ketemu sama Pak Daryono. Nah, kita itu pernah ke daerah Dieng ini di tahun 2020. Waktu itu di tahun 2020 kita nyampe jam 11 malam. Ketika nyampe jam 11 malam itu kita benar-benar buta kan ya, buta nggak tahu jalan ya. Akhirnya kita jam 11 malam itu full sama kabut dan akhirnya kita diam di warung Pak Daryono tersebut. Cuman sayang banget di Bukit Sepandu di tahun 2023. Oh ya, ini kejadiannya. Perjalanannya dimulai di bulan Juni tahun 2023. Gue lupa hari apanya, pokoknya ketika libur panjang aja. Kita mulai Juni 2023 dan kebetulan di warung tersebut pada Daryono-nya mungkin udah pulang ya atau udah nggak dagang di situ lagi. Dan akhirnya kita tetap lanjut ke jalur Dieng, langsung ke Dieng di dekat tembok Dieng yang Wonosobo. Akhirnya kita nyampe situ, kita ngedinginin motor dulu, istirahat dulu, kita ke warung. Habis itu ke warung kita mulailah istirahatin diri. Oh ya, dan
Ini mungkin ada foto ojeknya, ojek yang bawa gua, namanya Pak Suroso. Ini Pak Suroso yang ojek yang gua naikin. Lumayan mungkin nggak terlalu mahal ya untuk medan yang curam di tanjakan Kerakalan tersebut, dipatok harga 50.000 yang mungkin worth it lah ya, karena emang pertama treknya bukan trek gampang dan gelap dan kabut. Itu lumayan seram itu kalau misalkan dibayangin sama kalian semua, sama saya juga, apalagi ketika ngalamin hal tersebut. Kondisi di di tembok itu, di Wonosobo itu, monumen mungkin nyebutnya, itu lumayan rame. Ini ada deh rekaman video yang saya rekam. Assalamualaikum, kapan kita kesini? Ini saya ngabarin ke teman saya buat kapan kita bareng kesini. Ingin main kali ya. Mungkin itu efek dari libur. Karena ramainya itu. Biasanya di tahun 2020 itu sepi banget. Karena emang di 2020 di bulan September itu emang PPKM lah, PSBB lah, itu masih diterapin. Dan kita emang makeup aja situ waktu itu. Di tanggal tag video ini yang saya omongin ini di tanggal 4-nya ya. Di tanggal 4 Juni. Nggak berlangsung lama, kita langsung nyari penginapan yang waktu itu kita tempatin ya. Harganya pun masih sama di harga 150.000, lumayan worth it lah ya. Lalu di hari kedua cukup santai ya, karena di hari tanggal 4 itu kemarin kita berangkat, itu di hari Kamis. Nah, di hari kedua ini nih, hari sehabis perjalanan, itu hari Jumat. Harinya berlangsung lambat lah ya. Singkat cerita, kita langsung Jumatan dan kita langsung jalan ke arah sehabis Jumatan kita langsung ke Kawah Sikidang. Itu sekitaran jam 12:30 ya jalannya. Mulai jalan 1:30, kita habis dari masjid ke penginapan dulu, baru kita jalan kaki ke sono. Ada hal yang menarik di situ. Kenapa? Hal yang selalu gue pikirin tentang dia yang akan selalu dan akan selamanya dingin. Tetapi karena pikiran itu, akhirnya gue ke Kawah Sikidang jalan kaki pakai sarung sama jaket yang lumayan tebal. Itu adalah penyesalan yang mungkin gue sesali ya. Cuman sekalian aklimatisasi kali ya. Karena kan aklimatisasi itu kan diperlukan karena nantinya kita bakal naik gunung Prau tuh. Nah, di Gunung Prau itu ya nantilah kita ceritain. Singkat cerita, di sekitaran jalan itu kita nggak nemuin sejuknya dia, kita malah baru pertama kali ngerasain gua ngerasain dia yang panas dan gersang, apalagi di pinggiran sekitaran Jalan Arjuna. Itu kita mulai jalan jam 12:30. Pokoknya perjalanan dari penginapan itu tuh yang dekat monumen Dieng itu sampai Kawah Sikidang itu 2 jam. Pertama karena jalan nyantai. Terus jarak juga emang nggak terlalu dekat. Jarak menurut saya itu lumayan jauh kalau misalkan berjalan kaki dan aklimatisasi. Oh ya, buat kalian yang belum tahu aklimatisasi itu apa, ini artinya gitu. Pokoknya bersosialisasi supaya cuacanya kita nggak kaget nanti di selanjutnya. Puncak panasnya itu di perjalanan sekitar jam 1:30 ya. Itu udah dikit lagi sebenarnya nyampe ke Kawah Sikidang. Itu udah ada gapura dan penunjuk arah yang ke Sikidang. Cuman emang bener-bener nggak panjang, kita ada duduk dulu dan
ada beberapa foto ini yang gua ambil ya. Ada pemandangan sawah dan ini pohon carica, yang namanya pohon carica atau pohon pepaya gunung atau pepaya dieng, ya gitulah pokoknya. Ini tumbuhan nanti yang jadi ciri khas di area ini atau oleh-oleh dari desa Dieng sendiri yang biasa dibikin jadi manisan. Nah, singkat cerita, akhirnya kita sampai juga ke Kawah Sikidang tersebut dan kita emang terlalu nggak banyak video di sana ya, cuman foto-foto lah, foto-foto buat kenang-kenangan di sana. Cuman ya emang hawanya panas terus di kawah juga panas. Ada beberapa hal yang menarik di sana, mungkin banyak bule. Emang karena tempatnya yang menarik juga. Di situ tuh di tengah-tengahnya tuh kayak ada danau gitu yang keluar asap. Dan ya inilah foto-fotonya. Tempatnya lumayan luas ya buat area wisata. Lumayan luas. Lanjut dari Sikidang itu Sikidang kayaknya jam 2-an. Kayaknya jam 2:30 ya. Terus jam 4 kita baru nyampe lagi ke penginapan itu. Wah, ngapnya kalau bisa dibayangin mah. Cuman karena emang jalan nyantai jadi nggak terasa capek dan emang benar-benar sambil ngobrol juga. Habis itu baru kita lanjut ke penginapan. Baru istirahat. Di hari ketiga masih lumayan santai. Gue bangun kepagian dan temen gue masih tidur. Mungkin ya karena dia nokturnal lah. Mau nyobain jalan-jalan di area sekitaran penginapan, ya kurang lebih begini penampakannya. Ada pemandangan yang indah, ada sekolah SD yang masuk itu di hari Sabtu, berarti di hari Sabtu. Ada juga ini yang petani ya, mungkin petani carica yang naruh buahnya di luar. Ini mungkin bentuk caricanya yang mirip kayak coklat. Ada juga mobil yang kedinginan. Ini mobil kedinginan, padahal itu kondisinya jam 6:30 pagi. Mobilnya kedinginan itu, lihat ada yang pun es gitu. Habis itu baru gua mulai balik nyarap dan balik lagi ke penginapan. Habis itu gua balik dari jalan-jalan. Gua tunggu temen gua bangun dulu. Akhirnya dia bangun dan kita jalan ke daerah Telaga Warna. Telaga Warna itu tempat yang bikin penasaran sebetulnya sebelum gua tahu Telaga Warna. Karena di tahun 2020 kita sempat mau kesini, cuman ditutup karena COVID. Akhirnya kita masuk dan ini ada petanya, peta dari Telaga Warna itu sendiri. Di dalamnya kurang lebih begini ya, ada danau di dalamnya, ada kayak artefak, ada gua, ada Winnie the Pooh atau ini apa lah nggak tahu. Akhirnya setelah kita jalan juga, ini kan perjalanan dari penginapan ke Telaga Warna emang jaraknya lumayan dekat dibanding ke Kawah Sikidang itu. Kayaknya sejam lah atau bolak-balik. Balik dari Telaga Warna kita ke penginapan, langsung kita mulai ngehidupin motor dan ternyata ya motor kita kedinginan. Sama kita motornya nggak bisa nyala juga, mungkin karena kedinginan. Dia udah dua harian lah sudah nyala karena mungkin dia habis full power dia, habis perjalanan jauh tuh dari Bogor ke Dieng, dan akhirnya kita putuskan buat istirahatin. Akhirnya sudah nyala, kita engkol terus ya, kita engkol sampai akhirnya nyala dan akhirnya kita ke tempat tujuan kita selanjutnya itu Bukit Pandang Ratapan Angin. Bukit Pandang Ratapan Angin itu udah kita datengin di tahun 2020, cuman karena penasaran kita datengin lagi. Harapan gue sih bisa ketemu sama Popo yang di sono. Popo itu seekor burung hantu yang nurut, jadi dia ditaruh di sini dia diem. Lucu banget itu, cuman di pas kita ke sana kemarin emang benar-benar pure nggak ketemu. Dan akhirnya ya kita foto-foto biasa lah di sana ya. Ya kita menggalau ria.
balik dari Bukit Terdapat Angin, kita langsung ke pos. Kita langsung ke pos itu. Ternyata pos pendakian Dieng itu sama penginapan itu nggak terlalu jauh ternyata. Itu yang gue udah tahu, ternyata dekat, tinggal naik ke atas doang. Nah, kita langsung dari pos mampir sebentar nanya-nanya hal apa yang harus dipersiapkan. Langsung kita nyari ke Alfamart atau Indomart gitu buat nyari logistik. Cuman sayang sekali itu nggak direkam, padahal banyak yang nggak ada. Kita nyari alternatif. Karena temen gue kan udah expert lah di bidang pendakian. Dia sebetulnya pengen coki-coki katanya, yang lebih praktis kan buat di mood gitu kayak orang-orang buat pendakian. Cuman akhirnya kita pakai gula merah. Sama sebetulnya bentuknya. Sama sebetulnya fungsinya. Sama-sama buat ngeganjal atau buat energi ketika pendakian. Dan akhirnya ya pakai gula merah aja lah daripada nggak ada. Akhirnya kita pulang dan kita ke penginapan lagi buat mendaki di esok harinya. Ya, baik lagi. Ini hari keempat ya. Sorry kalau antara pencahayaannya sama audionya rada beda. Karena ini jauh ngerekamnya lumayan jauh, beda hari ya. Dan ini juga dalam kondisi hujan. Di hari keempat, singkat cerita, ya kita langsung lompat ke jam 12:30. Itu kita reis ke pos. Habis itu kita makan siang sambil nungguin. Dan siap-siap kan kalau misalnya buat energi supaya kita kuat nanti buat mendakinya dan buat pura-pura bahagia ya. Tapi di sepanjang perjalanan itu ya kita nggak banyak nerekam ya karena kita emang kurang persiapan dan kita nggak bawa baterai cadangan dari Bogor ya. Andreas kita nggak bawa powerbank ya. Ini ada sedikit cuplikan pas kita udah naik ke puncak gunung kayak gitu. Kita sedikit rekam di sekitaran di pos 3. Cuacanya juga mendung ya dikit, jadi ya pemandangannya juga kurang jelas ya. Kurang lebih begini nih penampakannya. Di dunia ibu-ibu sampai nggak pakai rambut. Gak jauh dari pos 3 itu sekitar 20 atau 30 menitan kita nyampe di puncak. Di situ kita foto-foto buat Instastory. Lelasku terbayar, atau gunung bukan yang harus kamu taklukkan, tapi yang harus kamu taklukkan itu diri kamu sendiri. Tapi ternyata di puncak itu ada tulisan dilarang mendirikan tenda. Ya gua kira selama ini kalau ngedirin tenda itu ya di puncak itu. Ternyata salah besar, dan ternyata kebanyakan gunung pun demikian. Emang ada ada tempat camp tersendiri untuk mendirikan tenda itu. Nggak boleh di puncak. Di dekat puncak mungkin ada villa. Nah, maksudnya di sekitar puncak gunung. Jadi kita akhirnya jalan lagi kurang lebih 40 menitan buat ke area camp. Kita kebetulan ketemunya di Sunrise Camp yang ketiga itu. Nah temen gue pun nanya di situ,
yakin ini mau di sini nih, dengan sepenuh hati gue jawab iya dong, karena benar-benar udah capek itu badan. Akhirnya kita bikin tenda, kita nyiapin semua, kita rapihin. Di malam harinya ya kita masak mie dan sedikit foto-foto. Ya kurang lebih ya beginilah hasilnya ya. Emang dari kita emang gak ada punya basic foto yang bagus, dan kamera juga yang kurang mendukung ya. Maaf kalau hasilnya nggak memuaskan. Ya lumayan les daripada nggak ada. Di pagi harinya gue bangun dan temen gue kayaknya nggak tidur ya, emang nocturnal ya. Kita foto-foto sedikit, temen gue pamit tidur dan gue berkeliling di sekitar area camp. Ya di area atasnya tuh di Sunrise 3 tuh kan lumayan sepi. Nah di arah Sunrise 1 dan 2 itu kayaknya rame banget itu kayaknya. Bukan kayaknya, emang rame banget. Ada sedikit video yang gue rekam di situ. Soalnya di area Sunrise Camp 3 itu cuma ada 5 tenda, termasuk tenda gue. Tapi di Sunrise atasnya tuh lumayan rame. Gue berkeliling, berkelana, dan beginilah penampakannya. Ini ada yang sedikit estetik begitulah. Selesai berkeliling, gue akhirnya bawain teman gue, dan akhirnya kita masak air biar mateng, bikin kopi dan energen, sama sarapan lah ya. Ngopi.
Selesai sarapan, ya kita beres-beres buat langsung turun. Ya emang singkat lah perjalanan gunung ini, perjalanan singkat. Yang yang penting-pentingnya sebetulnya nggak kita rekam pas lagi enap-enapnya, pas gua ini hampir nyerah ini. Padahal itu belum nyampe pos 1 gua udah nyerah, udah mau nyerah, cuman temen gua ngeledekin ya, kalau laki-laki diledekin diremehin ya masa iya sih mau nyerah, pos 1 juga belum, dan akhirnya gua semangat lagi. Nah ketika turun pun sama, kita nggak terlalu banyak rekam. Nah tapi karena kita turunnya lewat Dieng lagi, kita mau sekalian ambil motor, kita pasti nanti ngelewatin puncak lagi, puncak Prau. Tapi ini turun, versi turunnya pasti ngelewatin kalau misalkan yang via dia. Ini kita foto bareng sama teman gue. Sebetulnya ada foto yang sama pendaki lain nih, cuman fotonya buram dan nggak jelas lah pokoknya. Selesai turun, singkat cerita, habis turun kita nyampe base camp, kita istirahat dulu, kita duduk dulu, kita taruh dulu nih trash bagnya ke abang-abang. Ada yang situ abang-abang yang tempat bagian yang membuat sampah, biasanya sama dia dikumpulin buat dibakar. Bagus sih kayak gitu. Akhirnya udah, ketika nggak terlalu capek, nggak terlalu enap banget, akhirnya kita jalan tapi naik motor. Maksudnya kita nyari oleh-oleh ke area Kawasi Kidang. Itu ya kalau naik motor mungkin 20 menit juga nyampe, kalau nggak 30 menit juga nyampe bolak-balik. Akhirnya kita beli carica di sana dan yang lainnya. Dan karena kita males nyari homestay buat tidur, akhirnya ya kita tidur di base camp aja lah. Di base camp pun tergolong layak lah ya buat tidur. Yang penting ada colokan listrik, ya bantal dari jaket yang digulung, jaket kita yang digulung, dan tidur. Ya paling kekurangannya ya nggak bisa sih ngomong kekurangan, karena emang base camp itu emang disediain buat gratis. Ya dingin lah pokoknya di situ, lumayan dingin. Di besok paginya kayak biasa gue bangun duluan, temen gue kayaknya baru tidur ya, dan gue mulai keliling-keliling, mulai foto lagi, mulai videoin lagi. Beginilah suasana pagi di desa Dieng, dari base camp Dieng Gunung Prau. Ada yang ngaji di sini juga. Gue manasin motor ya buat ngurangin resiko motor mati atau motor kenapa-napa di jalan nanti. Soalnya kan di hari ini kan kita pulang gitu. Selesai manasin motor, gua nyari sarapan.
Gua sarapan nasi goreng ya kalau nggak salah di sini. Ya sambil sedikit terekam lah, itu ada anak SD yang berangkat sekolah dan foto di monumen Dieng Wonosobo itu. Dan yang kebetulan sepi, foto motornya doang sebenarnya buat bukti kalau misalkan bawa teman gua tuh ke Dieng naik motor tuh bukan bohongan, beneran gitu. Dan akhirnya gua setelah selesai sarapan dan foto di monumen itu balik ke base camp, ngebangunin teman gua, dan akhirnya kita prepare persiapan buat pulang ke Bogor. Oke, terima kasih. Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai habis cerita kita tentang perjalanan Dieng, Gunung Prau dan Dingin. Nanti next kalau ada cerita lagi atau gue berani storytelling kayak gini lagi, nanti bakal kita share lagi. Oke? Itu aja dari gue Franz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.